Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, la ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pemirsa TVRI Jabar dan ibu-ibu di studio, alhamdulillah sore ini Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir dan dimanapun berada mendapatkan kasih sayang Allah yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ibadur rahman. Kalau dalam Al-Quran kita mengenal ada kalimat abdun, ada kalimat ibad. Dan ketika di dalam Al-Quran redaksinya menggunakan ibad, itu lebih kepada sifat positifnya. Oh, sifat-sifat dari sifat-sifat positifnya daripada hamba Allah itu ibad. Kemudian dihubungkan dengan Ar-Rahman. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kasih sayangnya. Saya sering menyampaikan, jangankan disayang Allah, disayang suami, bahagia Bu? Bahagia. Aa juga disayang istri. Acan Pak. Acan. Mudah-mudahan disayang calon mertua. Amin ya. Apalagi disayang oleh Zat yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kasih sayangnya lintas batas. Kasih sayang orang tua yang luar biasa, tapi tetap masih ada batasnya. Kasih sayang orang-orang yang menyayangi kita, yang kadang kita lebih ingin mendapatkan kasih sayang makhluk dibandingkan dengan kasih sayang Khalik. Ini adalah sesuatu yang patut kita luruskan. Oleh karenanya, di dalam Al-Quranul Karim surat 25 atau surah Al-Furqan, dari mulai ayat 73 sampai dari mulai ayat 63 sampai 74, di situ salah satu sifat-sifat ibadur rahman dikupas dengan sangat terperinci dan jelas. Mudah-mudahan sifat itu ada dalam kehidupan kita. Amin, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kasih sayangnya itu, yang pertama, yamsuna 'alal ardi hauna, hidup di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Satu itu. Rendah hati itu berbeda dengan rendah diri ya. Beda. Rendah diri itu minder. Bahkan di dalam salah satu doa dan ta'awudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berlindung dari sifat minder. Minder itu kalau dalam bahasa doa Rasul itu ajzu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dari merasa bingung dengan sesuatu yang belum terjadi. Hamun namanya. Dan bingung, takut kehilangan sesuatu yang sudah ada. Dua-duanya bingung. Tetapi bingung, takut dengan sesuatu yang belum terjadi, hamun. Bingung, takut kehilangan sesuatu yang sudah ada pada diri kita, namanya hazan. Dua-duanya ditaudi oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa'a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari merasa lemah, tidak berdaya, minder tea. Nah ini. Nah itu tidak pede. Iya. Ya, dan itulah yang disebut dengan rendah diri. Tetapi yang dimaksud dengan ayat tadi adalah rendah hati. Yang dimaksud dengan rendah hati itu bukan berarti kita
menampakkan kerendahan di dalam kehidupan. Tetapi yang dimaksud dengan rendah diri itu mudah menerima kebenaran dari mana saja kebenaran itu datang dan tidak pernah menyombongkan diri. Karena suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat setitik saja kesombongan. Lalu sahabat bertanya, rajulun thiyabuhu jayyid wa na'luhu jayyid. Ya Rasulullah, apakah orang sombong itu orang yang bajunya bagus, celananya bagus, sandalnya bagus? Rasul malah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jam. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Artinya, belum tentu orang yang berpenampilannya bagus itu sombong. Wa innamal mutakabbir raddul haq wa ghamtun nas. Tetapi orang sombong itu menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain. Oh iya, jadi artinya rendah hati di sini adalah dia yang mau belajar apapun. Betul. Kebaikan-kebaikan selalu dia terima, walaupun mungkin datangnya dari anak kecil gitu. Betul. Ya. Tapi ketika itu baik dan ada muatan positifnya, maka dia akan menerima itu sebagai pembelajaran juga untuk dirinya. Betul. Iya, baiklah. Seperti apa yang kita lihat, seorang sahabat Ali karramallahu wajhah ketika melihat dan berjumpa dengan orang yang berbeda, selalu mengambil sisi positifnya. Bertemu dengan orang tua, subhanallah, bapak mah udah tua, pasti sudah banyak amal solehnya. Melihat orang yang lebih muda, masya Allah, kamu pasti masih sedikit dosanya. Melihat orang bodoh, pasti kamu salah karena kebodohannya. Sementara kita banyak tahu, tetapi masih banyak salah dan maksiatnya. Ketika melihat orang yang lebih berilmu, masya Allah, pasti Anda beramal dengan ilmunya. Ketika melihat orang yang kaya raya, pasti bapak ibu ini banyak amal soleh dengan harta kekayaannya. Ketika melihat orang yang lebih miskin daripada beliau, maka beliau berkata, pasti engkau akan lebih ringan hisabannya. Jadi tidak ada kesombongan. Nah, justru kenapa iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai sifat sombong. Dan sombong itu yang akan merendahkan harkat dan martabat kita. Tawadu, rendah hati, akan membuat kita disukai dan disayangi Allah dan disukai disayangi makhluk Allah. Jadi rumusnya sederhana, ketika kita ingin disayang Allah, kita ingin disayang oleh sesama makhluk Allah, satu, hindarkan keangkuhan dan kesombongan dalam kehidupan. Emangnya kita ini siapa? Betul. Mau sombong dengan ilmu apa yang kita ketahui, mau sombong dengan harta kekayaan apa yang kita punyai, apa yang kita miliki, subhanallah, justru kita suka malu dengan perasaan kita sendiri. Kenapa kita sombong dengan sesuatu yang sangat minim dan sedikit? Untuk disayang Allah, menjadi hamba Allah, yamshuna alal ardi hauna. Hiduplah di muka bumi penuh dengan kerendahan hati. Baik. Selain rendah hati apa lagi? Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita mendapatkan teguran, sapaan, perlakuan yang dipandang menyakitkan karena dia tidak tahu. Banyak kan orang yang suka sakit hati karena orang tidak mengenal kita. Jalan biasa aja, padahal kita ini dihormati orang. Ada orang yang tidak tahu, negur kita, nyapa kita, kita malah begini, kamu nggak tahu saya, begitu kan ya? Nah, kedua mah malu, dia aja nggak tahu kita. Berarti kita itu benar-benar orang yang tidak diketahui orang. Kita ini benar-benar orang yang tidak diketahui orang. Kenapa kita harus marah? Kamu itu nggak tahu saya itu begini-begini. Justru orang sebesar itu aja tidak tahu kita.
Berarti betapa rendahnya kita ini. Loh kok udah rendah malah direndahkan dengan sifat angkuh kita. Maka wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila kita mendapatkan teguran, sapaan, perlakuan dari orang-orang yang tidak mengetahui kita, bersikaplah, bertutur katalah dengan sesuatu yang memberikan keselamatan, kesejahteraan, sehingga ketika sahabat Umar radhiyallahu taala anhu ditanya, atau ada orang yang bertanya, bisa tunjukkan khalifah? Apa kata sahabat Umar? Saya bisa tunjukkan. Di mana? Di sini. Siapa orangnya? Seperti ini. Jadi beliau sekelas khalifah, orang tidak tahu, maka beliau dengan ketulusannya menjawab bahwa sayalah khalifah ini. Tidak pernah marah. Ya. Kamu nggak tahu, ini teh khalifah. Tidak begitu. Tapi justru beliau tidak pernah membalas dengan tutur kata atau dengan sikap yang seolah-olah menyudutkan dan membenci orang-orang yang tidak tahu. Banyak kan orang yang memperlakukan kita atau kita diperlakukan orang padahal kita itu pimpinan di perusahaan kita. Iya, betul. Tetapi ada karyawan baru malah jalannya juga tidak pernah menghormat kita. Betul. Apalah artinya penghormatan itu? Baik, Pak Kiai, kita harus rehat. Baik, Pak Kiai, kita lanjutkan lagi. Ini mengenai sifat-sifat ibadur rahman itu banyak sebetulnya ya. Betul. Sifat-sifat dari kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita menjadi disayang. Tadi sudah disampaikan 2. Yang lain lagi, apalagi Pak Kiai? Di antaranya lagi. Iya, di antaranya lagi. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Ya Rabb kami, ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah, selamatkanlah aku dari api jahanam. Inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat dan seburuk-buruknya tempat kembali. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengar kalimat jahanam, salah satunya yang sering diingatkan, hati-hati dengan meninggalkan sholat 5 waktu. Man taraka sholata khamsin liman kana muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Kita berdoa di malam hari, Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam, tapi sholatnya ditinggalkan. Tetap saja tidak ngaruh ya. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Sifat ibadur rahman itu selalu menggunakan, memanfaatkan sebahagian malamnya itu sujjada wa qiyama, untuk sujud dan sholat. Sepertiga malam, dan di waktu malam itu waktu yang sangat diistimewakan. Banyak perintah Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tahajud. Kemudian ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Ada apa sebenarnya di waktu malam itu? Ternyata luar biasa. Allah perintahkan para malaikatnya, wahai para malaikat, turun kalian ke bumi. Lihat, hal mim mustaghfirin. Apakah ada orang yang sedang beristighfar? Ya Rabb, kalau hambamu sedang beristighfar mau diapakan? Akan aku ampuni dosa-dosanya. Wa hal min taibin. Apakah ada orang yang sedang bertaubat? Kalau memang mereka sedang bertaubat mau diapakan ya Rabb? Akan aku terima taubatnya. Wa hal mim mustad'in. Apakah hambaku ada yang sedang berdoa? Kalau memang ada, akan aku kabulkan doa-doanya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa yang mau bertanya boleh silahkan, teleponnya 022-540-6677 atau melalui WhatsApp juga silahkan ya, 0811-2499
299. Tema kita hari ini adalah sifat-sifat ibadur rahman ya. Pak Kiai, mangga dilanjutkan lagi karena sebetulnya sifat-sifat ibadur rahman itu banyak ya. Banyak hal-hal yang baik yang membuat Allah kemudian sayang kepada kita. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan, mungkin masih ada tambahan lagi Pak Kiai? Di antaranya ini nih yang sangat erat hubungan dengan keseharian kita. Sebetulnya semua juga ada hubungan dengan amal keseharian kita, tapi paling tidak ada satu yang biasa dilakukan oleh setiap individu dan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anggota keluarga. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba yang akan disayangi Allah itu diantaranya ketika membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak israf, tidak berlebihan. Ada berlebihan mah ibu, mentang-mentang sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal muda tanggal tua Bu. Masuk ke mall, semua yang kelihatan tarik. Kita tidak pernah memperhitungkan perlu tidak, butuh tidak. Terus saja itu israf, berlebihan. Sehingga tidak mengukur kita ini. Walam yakturu, dan tidak terlalu kikir. Nggak pelit juga. Tidak pelit juga. Uang ada, sementara anak kita dan keluarga kita butuh gizi yang bagus, tetapi udah kita itu harus hemat. Banyak orang yang ngomong sebentar lagi terjadi krisis global. Sampai anak-anak itu yang seharusnya dikasih gizi yang bagus, ini cuma dikasih makan dengan ikan asin telunjuk. Garam. Itu ikan asin telunjuk. Karena orang kaya juga nggak pernah makan garam sesuap pakai sendok. Telunjuk aja. Itu. Nah, lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama, tapi di antara yang demikian itu proporsional berarti. Oh iya. Sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu boros, juga tidak terlalu kikir. Wa kana baina dzalika qawama, paingan suami sok keheuleunya. Kalau ada istrinya yang boros, ternyata Allah saja tidak suka. Iya. Bu, ada yang boros di sini? Pasti mulai nungangken ya Bunya. Iya, ada lagi nggak Ustaz yang lain Ustaz? Banyak. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Kesaksian Ini kan palsu. kesaksian palsu itu Tidak berbohong berarti Ustaz, tidak berbohong. Nah. Kesaksian palsu, subhanallah, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat, ini luar biasa. Iya. Kemudian orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah, beribadah dengan ikhlas, tujuannya, pelaksanaannya, pemberangkatannya tidak pernah mensekutukan Allah. Ketika kita melakukan amal soleh, landasannya minallah, berangkat ibadah atas dasar perintah Allah, melaksanakan ibadah alallah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuannya pun ilallah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan ridha Allah, perbanyak amal soleh, lakukan amal soleh, tapi ingat, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itulah ibadur rahman.